Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana alhamdulillah kita sudah mengkisahkan dari karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di pertemuan kali ini kita akan menyempurnakan dari karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari cara makan, cara minum, sesuatu yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makanan dan minuman, dan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu mencukupi, barulah kita melanjutkan dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memasuki dari kisah-kisah yang lain di pertemuan setelahnya. Adapun dari cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah datang dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akalahu bi thalathati asabi'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau ingin makan dari khubz itu roti yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, jikalau makan roti dia campurkan dengan minyak. Dia campurkan dengan minyak, yang dimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam makan itu dengan bithalatati asabi', dengan 3 jari jemarinya, jari-jari jempol, jari telunjuk, dan jari yang satunya. Itu Nabi cara makannya demikian, dengan memakai 3 jari jemari. Tapi ini kalau hal-hal yang bisa digapai. Kalau memakai sendok tidak jadi masalah. Akan tetapi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kalau dia memakan makanan yang bisa dipegang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dengan 3 jari jemarinya. Di sini menunjukkan jauhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat rakus. Yang kedua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yujibu duba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi itu makanan duba. Duba itu artinya labu. Jadi sebagaimana kisah Nabi Yunus yang pernah kita kisahkan waktu ditenggelamkan, kemudian Allah tumbuhkan darinya dari buah labu. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai makanan dari buah labu yang kita biasa sebut dengan boyok. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenanginya. Dan kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi wa yuhibbul halwa wal asal wal safad. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyenangi halwa. Halwa itu makanan yang manis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai labu, menyukai semangka, menyukai juga ketimun, menyukai labu, dan menyukai kurma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai anil halwa al-barid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai minuman atau sesuatu yang manis dan yang dingin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai juga sesuatu yang manis lagi dingin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat menyenangi dalam memakai parfum. Tapi parfumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwarna hitam dan baunya harum. Berwarna hitam dan baunya harum. Dan Nabi bahkan sallallahu alaihi wasallam melarang bagi seseorang dalam menolak parfum. Jadi ada 3 pemberian yang dimana wajib bagi seseorang menerimanya, yaitu ketika seseorang diberikan parfum, salah satunya diberikan bantal, dan yang satunya wallahu alam saya terlupakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi memakai parfum. Bahkan sebagian sahabat mengatakan mereka tahu bahwa Nabi sudah lewat di suatu jalan ini itu melalui parfum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau beli dari Yaman. Bahkan di sebagian riwayat bahwa parfum Nabi sallallahu alaihi wasallam ada
khusus untuk bedak parfum pada kemaluannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bedak khusus, parfum khusus yang dia berikan pada kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana menunjukkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai dengan parfum. Kemudian dari kisah yang lain, dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau duduk bersama teman duduknya itu sangat senang bercanda. Sangat senang bercanda, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau bercanda tidak pernah berdusta. Karena ada riwayat lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin istana bagi seseorang di tengah-tengah surga barang siapa yang bercanda walaupun dia dalam keadaan bercanda tidak berdusta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan istana di tengah-tengah surga bagi seseorang yang jikalau bercanda dalam percandaannya itu tidak berdusta. Dan Nabi pernah bercanda. Nabi pernah melewati seseorang nenek-nenek. Kemudian nenek tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'adakhulul jannah? Apakah saya masuk ke dalam surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak." Akhirnya nenek ini menangis dan menangisnya serius. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, karena di surga tidak ada orang tua. Akan tetapi di surga yang ada semuanya kembali menjadi muda. Akhirnya nenek-nenek itu kembali tertawa dan Nabi pun tersenyum melihatnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertawa dengan tertawa terbahak-bahak. Paling besar tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai kelihatan gigi geraham, senyum besar. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditanyakan. Hatta tawarramat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah di malam hari itu sampai-sampai kakinya pecah-pecah. Di sini kiasan saking bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah saking lamanya dalam beribadah kepada Allah, lamanya berdiri sampai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah-pecah. Adapun puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan yang paling banyaknya hampir sebulan penuh yaitu di bulan Sya'ban. Dan Nabi kalau adapun di bulan-bulan biasa, Nabi biasanya puasa Iyamul Bid atau juga Senin Kamis, atau juga Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya puasa wasal. Jikalau dia mendatangi dari istrinya, ia bertanya apakah ada makanan. Kalau istrinya menjawab tidak ada, maka Nabi mengatakan kalau begitu saya berpuasa. Ini dari akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kalau bersandar biasanya bersandar. Kalau duduk-duduk santai, beliau bersandar dengan bersandar bagian punggung dari sebelah kirinya. Ini yang bisa kita berikan dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kebiasaan ini walaupun hal yang mubah, tapi kalau kita niatkan dalam mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berbuah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan setelahnya insyaallah kita akan melanjutkan karena waktu yang membatasi kita dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah awal dari diturunkannya wahyu. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.